Halo guys, kembali lagi di channel gua, King Fakta TV. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup inspiratif yang berjudul Luka yang Menguatkan. Sebelum itu, kami mengajak pendengar untuk like jika kalian suka, komen jika kalian senang, dan subscribe serta hidupin notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik dari channel ini. Menceritakan sesosok anak yang bernama Bayu. Dari luar, Bayu terlihat seperti orang biasa, nggak ada yang istimewa. Kalau kamu ketemu dia di jalan, mungkin kamu bakal lewat aja tanpa benar-benar memperhatikannya. Tapi di balik senyum tenangnya, ada cerita yang enggak semua orang tahu. Cerita tentang luka, kehilangan, dan perjuangan yang enggak kelihatan dari permukaan. Bayu lahir di keluarga sederhana banget. Ayahnya meninggal waktu dia masih kelas 3 SD. Sejak itu, ibunya jadi satu-satunya yang berjuang. Kerja dari pagi sampai malam, nyuci baju tetangga buat bisa beli beras. Mereka tinggal di rumah kecil yang hampir roboh. Atapnya bocor, dindingnya retak, lantainya cuma tanah. Tiap malam Bayu tidur sambil dengar suara tikus dan hujan yang netes dari langit-langit. Di sekolah, dia sering jadi bahan ejekan, bajunya lusuh, sepatunya bolong, dan dia nggak pernah bawa uang jajan. Anak-anak lain nyinyir, manggil dia anak miskin. Tanpa tahu gimana perihnya Bayu nahan tangis. Tapi dia nggak pernah bales, bukan karena nggak sakit hati, tapi karena dia sadar nangis pun nggak bakal bikin hidupnya berubah. Setiap malam Bayu belajar dengan lampu minyak yang temaram. Kadang ketiduran di atas buku dengan kepala penuh mimpi yang dia simpan dalam diam, tapi hidup belum selesai ngetes dia. Waktu masuk SMP, ibunya jatuh sakit. Nggak lama Bayu harus kehilangan satu-satunya orang yang selalu percaya padanya. Saat itu, dunia serasa berhenti. Bayu ngerasa kosong. Semua yang dia cintai hilang. Pernah satu malam dia duduk sendirian di belakang rumah, mikir, hidup kayak gini buat apa sih? Siapa juga yang bakal peduli kalau aku nggak ada? Hari-hari setelah itu dia lewati dalam diam. Dia tinggal sendirian, makan dari sisa bantuan, kerja serabutan sepulang sekolah. Nggak ada yang peduli. Dan pelan-pelan dia juga mulai berhenti peduli. Sampai suatu hari, salah satu guru memanggil Bayu. Bukannya marah, guru itu cuma nanya satu hal. Bayu, kamu masih mau sekolah kan? Pertanyaan itu sederhana, tapi Bayu nggak kuat. Dia nangis, karena ternyata masih ada orang yang lihat dia, masih ada yang peduli. Sejak saat itu, hidupnya mulai berubah. Guru itu bantu carikan beasiswa. Kadang ngasih bekal, ngasih buku, dan yang paling penting, ngasih harapan. Pelan-pelan Bayu bangkit. Dia belajar lebih rajin, bangun lebih pagi, tidur lebih larut. Dia tahu dia nggak pinter-pinter amat, tapi dia percaya satu hal. Orang rajin pasti ngalahin orang jenius yang malas. Lulus SMA, Bayu nggak langsung kuliah. Dia kerja dulu. Jadi penjaga fotokopi, gajinya kecil. Tapi cukup buat makan, dan dia nabung sedikit demi sedikit. Setahun kemudian, dia lolos kuliah negeri lewat beasiswa. Jurusan yang dia pilih bukan yang keren-keren banget, tapi dia punya alasan kuat. Dia pengen jadi guru. Karena seorang guru pernah menyelamatkan hidupnya. Kuliah pun nggak gampang. Bayu kerja serabutan, jadi ojek online, cuci motor, kadang bantu bangunan. Capek? Iya. Tapi dia nggak pernah ngeluh. Kalau ditanya, kenapa kamu kuat banget Yu? Bayu selalu jawab, karena kalau aku berhenti sekarang, aku balik ke titik nol. Dan aku nggak mau kesana lagi. 4 tahun berlalu, Bayu lulus dengan nilai terbaik. Nggak lama kemudian, dia diterima jadi guru di sekolah pelosok, jauh dari kota, tapi dekat dengan hatinya. Dia nggak cuma ngajar mata pelajaran, dia ngasih semangat, ngasih keyakinan ke anak-anak yang hidupnya mirip sama dia dulu. Dia bilang ke murid-muridnya, kalian berhak punya mimpi. Sekecil apapun itu, jangan biarin dunia bikin kalian percaya bahwa kalian nggak cukup. Lama-lama nama Bayu mulai dikenal, bukan karena viral, bukan karena sensasi, tapi karena ketulusan dia bikin orang lain tersentuh. Dia juga mulai nulis cerita-cerita perjuangan, tentang harapan, tentang luka yang bikin orang jadi kuat. Tulisan-tulisannya dibaca ribuan orang, banyak yang bilang hidup mereka berubah karena itu. Sekarang Bayu hidup dengan cukup, bukan kaya raya, tapi dia punya yang lebih penting, ketenangan, rasa syukur, dan makna. Kalau kamu tanya apa hal paling berharga dalam hidup Bayu, dia akan jawab luka-luka itu. Karena kalau aku nggak pernah jatuh, aku nggak akan pernah belajar bangkit. Jadi kalau hari ini kamu lagi capek, lagi ngerasa dunia nggak adil, percaya deh kamu nggak sendiri. Titik terendah itu bukan tempat tinggal, tapi tempat buat ambil ancang-ancang, buat loncat lebih tinggi. Dan kadang justru dari luka-luka itulah kamu tumbuh jadi orang yang paling kuat. Terus jalan, pelan juga nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti.